Video ini akan membahas soal fisika PAT semester 2. Kita lihat soalnya. Di sini nomor 1 ada N mol gas monoatomik. Nah, informasi monoatomik ini kita perlu tahu, itu berarti nanti F-nya, derajat kebebasannya, kita bisa ambil 3 pada suhu berapapun, dimasukkan dalam tabung pada suhu mula-mula T Kelvin, kemudian gas mengalami proses isobarik. Nah, ini penting, sehingga suhunya menjadi naik, gas naik menjadi 3 kali. Jadi T2-nya itu menjadi 3 kali suhu awal atau 3T. Nah, lalu kalau R-nya itu konstanta umum gas, di sini ada 4 pernyataan. Pertama itu ditanyakan tentang kalornya, Q. Lalu yang kedua ditanyakan tentang W-nya, benar apa enggak, segini. Lalu gas mengalami kenaikan energi dalam sebesar ini, berarti ini delta U. Kemudian volume gas mengalami bertambah menjadi 3 kali, berarti V2-nya ini menjadi berapa kalinya V1. Nah, untuk menjawab soal ini ada baiknya kita buatkan grafik PV dengan kondisi gas mengalami proses isobarik. Jadi dari kondisi pertama di sini dengan suhu tekanan P1 dan volume V1, tekanannya P1, tapi karena mengalami proses isobarik jadi konstan sampai pada kondisi 2. Di sini V2 nanti ditanyakan berapa kali V1, kemudian tekanannya tetap, ya. Nah, satu hal yang perlu dengan bantuan grafik ini kita bisa tebak bahwa karena suhu T2 itu naik, jadi kalau saya buat grafik suhu begini, maka T2-nya ini itu 3T, sementara T1-nya di sini itu T, ya. Jadi ke sana suhunya itu naik, ya. Nah, sehingga panahnya begini. Nah, panahnya ini penting, kenapa? Karena kita nanti gunakan untuk mengamati tentang usaha gas. Nah, kita mulai melihat yang dari variabel Q, W, dan delta U di sini. Yang paling mudah kita tebak dari grafik adalah W. Jadi W-nya ini positif. Ya, kenapa positif? Cirinya adalah volumenya bertambah. Karena panahnya kan sudah ditentukan ke sana, volumenya pasti bertambah. Nah, jadi W-nya positif, artinya gasnya itu melakukan usaha mendorong piston. Nah, besarnya berapa? Karena ini isobarik, kita bisa hitung menjadi P kali delta V, atau P V2 dikurangi P V1. Dan ini kalau dilanjutkan, ingat PV sama dengan nRT kan? Berarti ini kita bisa juga tuliskan menjadi nRT2 dikurangi nRT1, atau ini bisa dituliskan menjadi T2 dikurangi T1. Nah, ini kalau dilanjutkan, T2-nya itu adalah 3T, T1-nya itu adalah T, berarti ini akan menjadi NR kali 2T. Nah, ini udah dapat W-nya positif 2 nRT. Nah, sekarang berikutnya yang paling mudah kita tebak di sini adalah delta U-nya. Karena delta U-nya kita gunakan aja persamaan F per 2 NR delta T. Atau T2 dikurangi T1. Nah, F-nya karena monoatomik kita ambil sama dengan 3. 3 per 2 NR. Lalu delta T-nya itu berarti 3T dikurangi T. Jawabannya 2T. Nah, ini bisa dicoret sehingga dapat delta U-nya sama dengan 3 nRT. Oke, lalu berikutnya untuk kalor yang nomor 1 ini, kita gunakan hukum pertama termodinamika. Hukum pertama termodinamika adalah kalor yang masuk ke dalam sistem itu akan digunakan untuk menaikkan energi dalam, dan kalau memungkinkan bisa juga dipakai untuk usaha. Nah, di sini kita udah memperhatikan W-nya positif, delta U-nya positif. Dari mana taunya delta U positif? Tinggal gampang aja, lihat aja T-nya bertambah nggak?
atau T-nya meningkat nggak? Suhunya meningkat nggak? Jadi kalau begitu pasti Q-nya juga positif. Nah, positif berapa tentu kita tinggal masukkan di sini 3 nRT, lalu ditambah W-nya itu tadi 2 nRT, dan ketemunya sama dengan 5 nRT. Nah, ini kita tinggal cocokkan nanti ya, apakah benar pernyataan ini atau salah. Yang pernyataan keempat ini, volume gas mengalami bertambah menjadi 3 kali volume awal. Di kondisi 1 di sini sebenarnya kan berlaku V1 sama dengan nRT1 atau nRT saja. Di kondisi 2 yang ada di akhir di sini itu P2 V2 sama dengan nRT2. T2-nya itu 3T gitu ya. Nah, ini tinggal dibagi aja yang ini. Itu untuk mendapatkan nilai V2. Nah, P1 dengan V2 kan sama ya karena isobarik. NR coret, T-nya juga coret, sehingga ini tinggal sepertiga. Berarti dapat V2 sama dengan 3V1. Nah, kita cek pernyataannya benar apa enggak gitu. Ya, lihat sih semuanya benar. Jadi jawabannya adalah A. Oke, berikutnya nomor 2. Suatu gas dalam sebuah tabung tutup atau piston berubah dari keadaan A ke keadaan C, dari bawah ya ke keadaan C melalui 3 lintasan. Kalau kita perhatikan panahnya, 3 lintasan itu adalah dari AB ke proses AB itu isovolum, kemudian BC isobarik. Lalu yang kedua adalah melalui ini langsung gitu ya, melalui proses T, kemudian melalui dua proses R dan proses S gitu untuk sampai di C. Nah, 3 jalan ini ya ditunjukkan dalam grafik ini. Nah, kemudian pernyataan yang sesuai dengan di sini mari kita cek ya. Di sini sih jawabannya sudah ada ini, semua benar. Tapi mari kita melihat satu persatu ya. Kita lihat dulu data yang sudah diketahui dalam soal adalah pada proses AC itu yang mana? AC melalui garis T itu adalah proses isotermal. Oke, ini penting ya, isotermal. Nah, lalu mungkin saya tambahkan di sini dulu ya. Suhu ini dengan suhu ini sama karena isotermal, berarti suhu bawah itu paling rendah, habis itu baru ini, habis itu baru ini. Ya, jadi sebut aja ini T1, T2, T3 gitu. Oke. Baik, mari kita mulai dari pernyataan pertama. Ini tentang proses P. Proses P itu yang mana sih? Ini. Nah, di proses P ini yang ditanyakan sebenarnya masih sama dengan tadi ya, usaha W, energi internalnya bertambah atau delta U berapa, lalu kalor. Nah, seperti tadi yang paling mudah adalah W. W-nya bagaimana? Jawabannya karena ini grafik AB atau grafik P ini volumenya tidak bertambah, tidak berubah, berarti W-nya pasti 0. Nah, habis itu delta U. Ingat delta U itu kan F/2 ya, nRT. Jadi kita tinggal cek delta T-nya itu naik apa enggak. Kalau naik berarti positif. Nah, dari mana kita tahunya? Dari T2 ke T3 kita udah jelaskan di bagian soal pertama tadi bahwa makin ke sana suhunya itu makin besar ya. Berarti suhunya naik, maka ini pasti positif. Nah, tinggal Q bisa diperoleh dari hukum pertama termodinamika, delta U ditambah W. Kalau ini 0 dan ini positif berarti Q-nya positif. Nah, positif itu artinya apa? Masuk ke dalam sistem. Jadi kalau ini tabung berisi gas, ada Q masuk ke dalam. Itu. Lalu delta U-nya suhunya naik. Nah, mari kita cek ya. Tidak ada usaha berarti betul. Energi internal bertambah positif ya, berarti betul. Kalor masuk dalam sistem berarti betul. Oke, sekarang berikutnya adalah proses BC atau proses Q. Nah, ini yang ditanyakan juga sama ya, W-nya dan delta U dan Q.
Kita cek W-nya berapa, bagaimana? Nah, panahnya kan ke kiri ya, berarti W-nya negatif karena volumenya berkurang, V-nya menjadi kecil. Kemudian bagaimana dengan delta U? Kita tinggal cek aja suhunya naik apa enggak. Nah, kita cek dari B ke C, suhu di C itu kan sama dengan T2. Suhu di B itu sama dengan T3 dan T3 itu lebih tinggi dibandingkan dengan T2. Berarti suhunya turun. Maka sesuai dengan persamaan ini suhunya minus, maka berarti delta U-nya negatif. Maka kalau kita mencari Q, tinggal gunakan delta U ditambah W, berarti negatif, maka Q-nya juga negatif. Itu artinya kalor keluar dari sistem. Nah ini, kalor keluar dari sistem. Jadi kita cek lagi ya. Gas menerima usaha dari lingkungan. Nah, tanda negatif itu artinya bukan gas yang melakukan usaha, tapi lingkungan. Jadi gas menerima. Jadi ini benar. Internal energi berkurang, betul, karena delta U-nya negatif. Lalu gas melepas kalor, seperti di sini ya. Gas melepas kalor berarti betul. Sekarang yang ketiga, pernyataan yang ketiga itu adalah proses T, langsung dari sini ke sini. Nah, karena ini udah ada informasi bahwa isotermal, ya sudah, kalau isotermal itu berarti delta U-nya udah pasti isotermal ya. Delta U-nya tidak ada kenaikan atau penurunan suhu. Jadi ini pasti nol. Lalu bagaimana dengan W? Nah, W kita tinggal lihat volumenya bagaimana. Dari A menjadi C itu volumenya berkurang, berarti pasti positif. Nah, positif berapa? Kebetulan di sini kan nggak disuruh hitung, jadi kita cukup deteksi aja W-nya positif apa negatif. Lalu Q-nya seperti tadi ya, delta U ditambah W. Nah, ini 0, ini positif, berarti Q-nya juga positif. Artinya kalor masuk seperti ini. Nah, kita cek. Usaha dilakukan oleh lingkungan. Jawabannya karena positif, berarti sebentar. Maaf, ini tadi salah ya. Ini volumenya berkurang berarti W-nya negatif. Maka usaha dilakukan oleh lingkungan benar. Internal energi tidak berubah, betul. Kalor keluar dari sistem berarti otomatis ini juga negatif ya. Nah, tadi salah ya. Berarti ini betul. Nah, jadi ini oke, betul, ini betul, ini betul. Sekarang yang pernyataan 4. Internal energi gas terkecil pada saat kondisi di titik D. Ingat, untuk menghitung internal energi cukup U saja. Berarti F/2 nRT kan gitu ya. nRT berarti tergantung pada suhu. Nah, suhu paling rendah kan di D. Berarti U-nya juga paling kecil di D. Berarti ini betul. Lalu suhu tertinggi pada kondisi titik B, ya betul, di sini paling tinggi di titik B, berarti ini betul. Maka jawabannya semua betul. Baik, kita lanjut nomor 3. Dalam sebuah tabung terdapat gas monoatomik. Nah, lagi-lagi ini memberi informasi kalau monoatomik itu pada suhu berapapun nanti derajat kebebasannya F-nya sama dengan 3. Dengan tekanan 5 atm, oke, volumenya 1 liter. Di sini ya. Gas mengalami ekspansi sehingga tekanannya menjadi 1 atm dan volumenya menjadi 5 liter seperti ini, seperti grafik. Dari grafik proses termodinamika tersebut dapat disimpulkan, ini disuruh menghitung usaha W, jadi W-nya berapa, dilakukan oleh gas atau dilakukan oleh lingkungan, itu untuk pernyataan AB itu. Ya, lalu ini kalor juga, ini pernyataan CD, kalornya berapa. Lalu energi, berarti ini delta U. Jadi soalnya masih mirip-mirip. Mari kita lihat. Sekali lagi yang paling gampang kita tebak di sini adalah W-nya. W-nya pasti positif karena volumenya bertambah. Nah, cuma untuk menghitung W-nya ini kita harus cek dulu ini proses apa. Ya, ini adalah proses isotermal. Dari mana taunya? Karena dari PV sama dengan nRT, kalau P kali V-nya itu P1V1 sama dengan P2V2, itu berarti T-nya tidak berubah. Dan 5 kali 1 sama dengan 1 kali 5. Jadi ini sebenarnya adalah proses isotermal.
Oke. Sehingga kalau ini proses isotermal, W-nya sama dengan nRT ln V2 dibagi V1. Nah, nRT ini bisa diganti menjadi P1 V1 atau juga boleh P2 V2 karena sama ya. Nah, berarti kalau begitu besarnya berapa? Jawabannya tinggal kita gunakan karena nRT-nya kita nggak tahu. Gitu ya. Jadi kita gunakan yang bawah nih, P1 V1 atau P2 V2 sama. Berarti 5 kali 1. Nah, cuma ini ada kemungkinan satuannya harus kita rubah. Ini ATM itu kalau dijadiin Pascal 10 pangkat kali 10 pangkat 5. Kalau liter ini kalau jadikan meter kubik itu berarti dikali dengan 10 pangkat min 3. Jadi kalau begitu 5 kali 10 pangkat 5 kali 1 kali 10 pangkat min 3 itu jawabannya sama dengan 500 ya. 500 ln V2 per V1 itu kita tinggal lihat di sini 5 kali sekian dibagi 1 kali sekian ya tetap berarti sama dengan 5 per 1. Nah, ini kalau ini satuannya Joule ya. Berarti ini benar, yang mana? Ini yang benar ya. Ini yang benar. Kenapa ini yang benar? Kenapa ini salah? Karena di sini positif itu artinya gasnya yang melakukan usaha mendobrak piston keluar ya. Jadi ini udah terjawab. Berarti yang lain mungkin nggak usah dicari ya. Tapi kalau mau cari caranya sama ya, delta U nya nanti tinggal F per 2 NR delta T dan seterusnya, lalu Q sama dengan delta U ditambah dengan W. Tapi karena ini udah terjawab kita cukupkan aja. Berikutnya nomor 4. Tidak mungkin membuat mesin mobil bensin yang semata-mata mengambil kalor, jadi ini mesin kalor ya, dari suhu tinggi ke suhu tinggi hasil pembakaran bensin dan mengubah seluruhnya menjadi usaha untuk menjalankan mobil. Pernyataan ini identik dengan pasti hukum kedua ya, hukum kedua ini, dan sesuai dengan gambar yang mana jawabannya ini. Jadi intinya adalah ada tandon dengan suhu tinggi T1, ada tandon dengan suhu rendah T2, lalu di sini ada mesin dengan proses di dalamnya, kemudian kalor masuk, kita sebut Q1, lalu kalor ini nanti akan diubah oleh proses di sini menjadi W, tapi sebagian harus dibuang menjadi Q1, Q2. Gitu, dan itu yang benar adalah seperti ini. Yang berikutnya, sebuah mesin pendingin, kulkas ya, mesin pendingin, memiliki suhu di bagian dalam sebesar sekian derajat dan suhu di luar 27 derajat Celcius jika tiap detik kulkas tersebut melepas kalor ke udara. Nah, perhatikan baik-baik, melepas kalor ke udara 3000 Joule, maka besar daya listrik yang digunakan kulkas tersebut adalah berapa? Nah, untuk menjawab ini kita buat skemanya aja begini ya, masih mirip dengan tadi. Di sini ada tandon dengan suhu tinggi T1, di sini T2 dalam kasus, lalu di sini ada mesin pendingin. Dalam kasus ini berarti ini suhu dalam kulkas dan ini suhu di luar kulkas. Nah, mesin dengan proses di dalamnya ini, siklus di dalam mesin kulkas ini itu akan menarik kalor dari dalam kulkas sebesar Q2 oleh bantuan dari listrik, di sini kita sebut W, lalu nanti akan dibuang ke suhu yang lebih tinggi yaitu di luar kulkas, kita beri nama Q1 gitu ya, selalu begitu. Di sini ada proses. Nah, perhatikan kulkas tersebut melepas kalor ya ke udara. Berarti ini sebenarnya adalah Q1. Gitu, ya. Nah, lalu ini adalah suhu T2 itu berarti 273 ditambah 7 ya. Jadi ini sama dengan 280 Kelvin, harus Kelvin ya. Dan ini 27 derajat Celcius itu ditambah 273 itu jadinya
jadinya 300 Kelvin. Nah, sekarang karena ini adalah mesin kulkas, kita gunakan COP. COP sama dengan, sekalian mengingatkan kembali ya, tujuan dari mesin kulkas ini diciptakan itu adalah mengambil Q2 dengan kita harus melakukan pengorbanan listrik atau energi dari listrik W ya. Dan ini kalau dilanjutkan ini akan menjadi Q2 dibagi dengan W, ini sebenarnya adalah selisih antara Q1 dan Q2. Berarti Q1 dikurangi Q2. Dan ini kalau diteruskan ini nanti setara dengan T2 per T1 dikurangi T2. Oke. Nah, di sini suhu sudah diketahui semuanya, tinggal dimasukkan. Lalu yang ditanya di sini kan daya ya, daya. Nah, daya itu sebenarnya di bagian ini nanti ya, di mana ingat daya itu adalah laju energi listrik. Jadi daya listrik itu laju energi listrik per T. Jadi berarti dengan mengetahui W kita bisa mencari P-nya. Nah, mari kita lihat. Tapi di sini masalahnya yang diketahui kan Q1, sementara di sini Q2. Ya sudah, kita buat aja. Ingat ya, di sini Q1 itu sebenarnya adalah kalor ini itu sama dengan gabungan dari Q2 dan W. Di Q2 ditambah dengan W. Berarti Q2-nya sama dengan Q1 dikurangi W. Nah, ini masukkan aja ke sini ya. Q1 dikurangi W per W kan gitu. Nah, sama dengan ini ganti berapa tuh? T2 itu 280 dibagi dengan ini 300 dikurangi 280. Nah, Q1 sudah ada, atau ini kita buat menjadi 3000 ya. Q1-nya tuh 3000 ya, mana tadi ini? Dibagi dengan W dikurangi W per W itu 1, sama dengan ini kalau kita sederhanakan 28 per ini 20 per 2 ya. Ya, atau 280 per 20. Jadi ini sama dengan 14. Betul nggak? Berarti 3000 per W itu sama dengan 15. Maka W-nya sama dengan 3000 ya. Ini 3000 per 15. Nah, ini 30 dibagi 15 itu 2. Jadi ini ketemunya 200 watt. Nah, 200 watt. 200 joule. Ini sampai di sini masih 200 joule. Nah, lalu P-nya itu adalah W per T. Ini sudah tiap detik ya, ini ya, W per T. Jadi untuk tiap detik kita ambil T-nya 1, maka ketemu menjadi 200 watt. Kemudian nomor 6. Nah, nomor 6. Seorang siswa SMA di Jakarta sedang mendesain mesin dan akan menggunakan konsep siklus seperti ini. Kalau kita perhatikan siklusnya ini adalah siklus Carnot ya. Nah, diketahui informasinya ada di soal ataupun di gambar. Suhu tingginya itu 27 derajat Celcius, berarti ini sama dengan 300 Kelvin karena harus dirubah ke Kelvin ya. Ya, di sini 273 dikurangi 3, jadi ini 270 Kelvin. Nah, pertanyaannya adalah berdasarkan grafik tersebut maka desain mesin tersebut adalah apakah yang pasti ini kan mesin Carnot ya, cuma mesin Carnot pendingin atau mesin Carnot mesin kalor siklus Carnot, mesin pendingin kulkas dengan menggunakan siklus Carnot atau mesin kalor menggunakan siklus Carnot. Maka untuk mengetahuinya sebenarnya kita tinggal lihat panahnya aja. Yang pasti ini mesin pendingin ya, karena panahnya ya lingkarannya kayak gini nih. Nah, kalau mesin pemanas itu mutarnya begini ya. Dari mana taunya? Ya sebenarnya dari usaha yang positif apa negatif. Oke, udah terjawab mesin pendingin. Berarti kalau mesin pendingin maka yang ditanyakan itu adalah koefisien performa. Kalau mesin kalor yang ditanyakan efisiensi. Ya, tapi karena ini udah ketahuan mesin pendingin, jadi kita sekarang tinggal mencari, kemungkinan tinggal ini ya. Kita mencari efisiensinya, koefisien performanya COP ya. COP mirip dengan tadi ya.
eh, apa tadi ya, Q2 per W, dan itu kalau kita lanjutkan, kalau lupa ya terpaksa turunkan aja menjadi Q1 dikurangi Q2, dan ini setara dengan T2. Ya, tentu sebelumnya sudah dijelaskan di teori ya di kelas. T1 dikurangi T2. Nah, COP-nya berapa ya? Tinggal hitung dari sini aja. Berarti itu berapa? T2-nya itu, T2-nya T2-nya itu suhu rendah ya. Jadi 270 dibagi dengan 300 dikurangi 270 berarti 30. Maka ini adalah 9, ini ya, nilainya 9 koefisien performanya. Di jawabannya A. Nomor 7. Berikut ini adalah beberapa contoh gelombang. Nah, gelombang di sini ada 6 gelombang, tapi pernyataannya di sini jika ditinjau berdasarkan medium merambat. Nah, berdasarkan medium merambat itu kita kenal ada jenis gelombang elektromagnetik, game, atau gelombang dibagi menjadi game, gelombang elektromagnetik, dan gelombang mekanik. Nah, mekanik ini adalah gelombang yang perlu media, ya. Ini butuh media untuk merambat. Nah, seperti apa? Yang pasti air. Jadi ini gelombang mekanik yang tali juga karena butuh tali. Suara itu butuh udara untuk bisa merambat. Tapi kalau radio ini sudah menggunakan gelombang elektromagnetik, TV elektromagnetik, cahaya juga elektromagnetik. Jadi ini semua adalah game. Yang di atas itu adalah gelombang mekanik. Berarti pernyataannya adalah ini. Yang berikutnya. Pernyataan berikut ini terkait dengan getaran gelombang. Yang pasti gelombang itu adalah rambatan getaran. Gelombang adalah rambatan getaran atau getaran yang merambat. Partikel yang dilewati, jadi kalau ini ada tali, lalu ada partikel di sini atau ada gelombang bergerak ke sana, maka partikel di setiap tali misalnya di sini itu hanya turun naik doang. Jadi partikel medium yang dilewati gelombang ikut berpindah, jawabannya salah. Dia cuma getar turun naik, jadi bukan berpindah itu dalam artian bergerak bersama-sama dengan arah gelombang ke sana, itu tidak ya, partikelnya tetap di tempat, cuma turun naik. Getaran adalah rambatan gelombang, kebalik, jadi ini salah ya. Lalu ketika sebuah partikel sudah selesai dilewati oleh satu gelombang, maka partikel tersebut juga melakukan satu getaran. Iya, betul. Karena kan gelombang itu rambatan getaran ya. Jadi satu gelombang lewat ya berarti ini sudah satu getaran. Nanti berikutnya ini akan ikut bergetar lagi dan seterusnya. Jadi pernyataan yang benar adalah 1 dan 4 saja. Yang berikutnya. 2 gabus M dan T terapung di laut pada jarak 20 meter. Oke. Bergerak naik turun ya dengan frekuensi 4 Hz. Ini frekuensinya. Ketika dilalui sebuah gelombang, gabus pertama berada di puncak. Berarti untuk menjawab ini gambar aja. Gambar, ya nggak tahu butuh berapa nanti kita lihat aja ya. Gabus pertama berada di puncak. Nah, kita gambar di puncak di sini. Oke, puncak gelombang ya. Lalu yang berikutnya ada di dasar, tapi di dasar kan bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Cuma ada syaratnya. Di antaranya terdapat 2 bukit. Nah, ya. Yang dimaksud 2 bukit itu berarti ini dan ini. Yang ini kan bukan di antara, tapi tepat. Jadi yang 2 bukit itu adalah 1, 2, baru lembah berikutnya berarti di sini. Nah, ini jaraknya katanya, atau dilihat dari lambdanya dulu ya. Kalau dilihat dari lambdanya, dari bukit ke bukit 1 lambda, kemudian 2 lambda, berarti ini 2,5 lambda. 2/2 lambda. Tapi kalau di informasi dalam soal 20 berarti ini sama dengan 20. Berarti lambdanya sama dengan, ini kan 5/2 ya. 5/2 lambda sama dengan 20. Berarti lambdanya sama dengan berapa itu? 80 meter ya. 80 meter. Nah, diketahui frekuensinya sama dengan 4 Hz. Yang ditanya apa? Cepat rambat gelombang ya.
V sama dengan lambda lambda kali F ya. Ya, kalau agak ragu ya, S sama dengan ini, S sama dengan V kali T, berarti lambda jarak khusus V kali periode, atau periode itu seper F. Jadi V sama dengan lambda kali F. Kalau ragu ya. Tapi kalau udah hafal ya langsung aja. Ini tinggal 80 dikali dengan 4. 30 ini 320. Sebentar. Apakah ada yang salah? 320. Oh, ini 8 ya. Ya, ini 8. Ini 4, jadi ini 8 ya. Jadi ini 8, 32 meter per sekon. Berikutnya soal nomor 10. Dua sumber titik. Titik mana itu? S1 dan S2 ya. Lalu ada muka gelombang berupa lingkaran saling bertumpukan di sini ya. Lalu pernyataan yang benar adalah, nah, perhatikan di sini jarak titik P itu yang mana? Perhatikan baik-baik di sini ya. Dari S1 adalah 3 lambda. Sebenarnya gampang aja, tinggal dilihat aja ya. Ini kan pusatnya. Berarti ini 1 lambda. Dari sini 2 lambda ya. Jadi dari sini ke sini itu 1 lambda, berikutnya 2 lambda, 3 lambda, dari sini 4 lambda. Tapi karena P-nya di sini berarti ada di tengah-tengah, maka ini adalah harusnya 1, 2, 3 setengah lambda. Harusnya 3/2 lambda ya. Jadi ini salah. Kemudian ini yang benar nih. Jarak P dari S2. Nah, P dari S2 berarti tinggal lingkaran ini aja dihitung ya. 1, 2, 3, 4. 4 lambda berarti benar. Selisihnya ya tinggal 4 dikurangi 3,5 setengah lambda gitu. Jadi tinggal dilihat aja ya. Yang berikutnya nomor 11. Sebuah gelombang dengan persamaan seperti ini. Saya tuliskan dulu. Atau kita lanjut ya. A sin 2pi dalam kurung ft dikurangi x per lambda F. Jika kecepatan getar maksimum, perhatikan ini kecepatan getar maksimum ya, 3 kali kecepatan rambat gelombang. Jadi V maksimum 3 kali V rambat gelombang, saya singkat aja begitu. Maka panjang gelombangnya menjadi berapa? Nah, secara umum ini saya tuliskan dulu menjadi A sinus 2pi ft dikurangi dengan 2pi per lambda kali x. Nah, ini sebenarnya adalah omega, lalu ini itu adalah K. Nah, kalau V rambat itu bisa diperoleh dari ini K sama dengan omega per V. Berarti K-nya itu bisa diganti dengan 2pi per lambda, itu adalah K-nya ya. Bilangan gelombang. Omeganya itu 2pi F dibagi dengan VR ya di sini, VR. Jadi di sini dapat VR sama dengan ini 2pi-nya bisa dicoret, VR-nya sama dengan F per lambda. Nah, itu kalau VR. Nah, V maksimumnya diperoleh dari turunannya. Jadi V itu, V getaran sebenarnya, itu dI per dt. Dan itu berarti turunan dari ini adalah A kali 2πf kali kosinus, ini sama ya, 2πft dikurangi dengan 2pi per lambda kali x. Gitu. Nah, karena V maksimum itu kalau ini sama dengan 1, berarti inilah yang disebut sebagai nilai V maksimum. Nah, kalau begitu kita masukkan ke sini. Ya, dari sini kita dapatkan V maksimumnya itu adalah A kali 2πf
itu sama dengan 3 kali VR. VR tadi itu adalah F per 2 per lambda. Nah, F-nya bisa dicoret. Berarti kalau begitu lambdanya, tinggal saya balik ya. 3 per, lambdanya adalah 3 per 2 pi A. Gitu. 3 per 2 pi A. Oh, kok ketukar ya? Bentar, gimana nih? Oh, ini yang salah nih ya. PR sama dengan lambda F. Ini harus. PR sama dengan lambda F. Jadi ini lambda. Oke, berarti lambdanya sama dengan, ini kebalik ya. Balik. Ini saya coret aja begini. Jadi dari sini ya, F-nya dicoret ya. Yang ini tadi nggak jadi. Jadi 3, saya tulis ulang di sini, A kali 2 PF, P sama dengan 3 lambda. Jadi lambdanya sama dengan 2 AP per 3. Berikutnya nomor 12. Gelombang berjalan memiliki persamaan seperti ini. Lalu yang ditanyakan ini cepat lambat, frekuensi, panjang gelombang, simpangan pada titik 10 meter, waktu T sama dengan 100 detik itu berapa. Nah, secara umum kita tulis dulu ini 0,08 sinus 8 pi T dikurangi dengan 10 pi X gitu ya. Ini adalah K-nya, ini adalah omeganya ya, dan ini adalah A-nya. Nah, untuk menjawab bagian pertama itu, cepat rambat gelombang, bisa kita gunakan K sama dengan omega per V. V rambat gelombang yang ini ya. Nah, K-nya itu 10 pi, omeganya itu 8 pi, dibagi dengan VR, jadi dapat V rambat gelombang itu sama dengan 8 dibagi 10, jadi 0,8 meter per sekon. Ini betul. Yang kedua frekuensi ya, tinggal dari omega sama dengan 2πf. Omeganya kan 8pi. Ya. Dan 8pi omeganya diambil dari sini ya. Dan itu sama dengan 2πf, jadi dapat F-nya sama dengan 4 Hz. Ya, jadi tidak betul ya. Sini salah. Kemudian yang ketiga, panjang gelombang. Nah, panjang gelombang kita gunakan rumus yang ini. K sama dengan, jadi ada cara lain tapi saya pikir ini lebih sederhana ya. K sama dengan 2pi per lambda. Nah, K-nya itu kan 10pi tadi ya, diambil dari sini. Kemudian 2pi dibagi dengan lambda. Berarti lambda tinggal dibalik ya, 2pi dibagi 10pi. Jadi lambda sama dengan 2 per 10 atau 0,2 meter. Nah, ini betul. Nah, sekarang simpangan pada titik 10 meter, jadi berarti X-nya itu sama dengan 10 meter, dan T-nya sama dengan 100 detik. Ya. Nah, ini dapat Y-nya berapa ya? Tinggal masukkan aja. 0,08 masukkan ke sini ya. Kali sinus 8pi kali T-nya itu 100. Ini T kecil ya. Lalu dikurangi dengan 10 pi dikali dengan X-nya itu 10. Jadi ini 100. Ini 800 pi dikurangi 100 pi. Ya, ini sama dengan 0,08 sinus 700 pi. Ya. Dan itu jawabannya berapa tuh? Tinggal dihitung, yang pasti bukan ini ya. Ini, ya, salah ini. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3 saja. Yang berikutnya, nomor 13. Oke. Suatu gelombang merambat pada tali seperti ini. Perhatikan ini Y dan ini X ya. Seperti gambar. Lalu pada titik 1 percepatan positif titik 1 itu yang mana sih? Ini.
Bisa kalian gambarkan grafik V, grafik A, tapi juga bisa dilihat dari persamaannya ya. Jadi kalau persamaan umumnya itu Y sama dengan A sin omega T min KX gitu. Lalu V-nya ini nanti A omega kosinus omega T min KX. Lalu A-nya itu minus ya. Minus kalau mau singkat omega kuadrat Y. Nah, kita lihat pernyataan pertama dulu. Pada titik 1, ya, itu Y-nya itu kan negatif di sini. Posisi Y-nya itu nilainya negatif di bawah. Nah, kalau ini negatif, ya, ini negatif, kali negatif berarti A-nya positif. Nah, itu kalau dibuat gambar grafiknya juga akan ketemu sama, ya. A-nya positif. Jadi ini pernyataan benar. Kecepatan bernilai 0 di titik 4. Titik 4 kita perhatikan di titik 4 ini kita bisa, kalau di gambar grafik kelihatan juga, tapi kita juga bisa lihat begini. Ini adalah simpangan terjauh. Simpangan terjauh itu berarti kalau ada getaran gitu, simpangan terjauh, dia akan berbalik arah. Berarti dia akan berhenti sesaat untuk berbalik arah. Jadi kalau gitu pasti V-nya sama dengan 0 di sini, ya. Jadi kecepatan di titik 4 itu pasti sama dengan 0, ini betul juga. Gitu. Lalu titik 2 dan titik 5 berlawanan fase. Kalau berlawanan fase, ini titik 2 tadi udah benar ya. Kalau berlawanan fase, syaratnya adalah jarak dua titik tersebut itu ada setengah gelombangnya, jadi setengah lambda gitu kan, setengah lambda, 1/2 lambda, dan seterusnya. Nah, kita tinggal cek aja titik 2 dan titik 5. Titik 2 dan titik 5 itu setengah setengah lambda ya. Setengah lambda. Dari mana taunya? Kan kalau misalnya di sini dan di sini itu kan setengah lambda. Kalau ini geser sedikit ke sini, ini berarti geser naik. Jadi 2 dan 5 itu bedanya setengah lambda. Jadi kalau begitu berlawanan fase. Ini benar. Lalu yang keempat, kalau sefase maka delta X-nya itu selalu kelipatan bulat dari lambda, 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, dan seterusnya. Dan kalau dilihat dari 1 dan 4, 1 dan 4 itu gimana tuh? 1 dan 4. Berarti jawabannya adalah salah. Ya, ini. Karena ini bukan 1 lambda. Ya, oke. Yang berikutnya, 14. Gelombang stasioner pada seutas tali merambat dengan persamaan ini. Nah, yang perlu kalian ketahui tentang gelombang stasioner itu ada 2 ya. Ada pada ujung tetap dan pada ujung bebas. Nah, pada ujung tetap, di sini dibuat tetap ya. Maka cirinya itu adalah secara umum dulu ya. 2A, ini kalau tetap itu pasti di belakangnya kosinus omega T. T-nya selalu dibuat di belakang aja ya. Jadi ini pasti kosinus omega T. Nah, di sini sin KX. Kalau nanti ujung bebas di sini sin omega T, lalu di sini cos KX. Gitu, ya. Nah, ini karena minta persamaannya seperti ini, kosinus BT berarti ini adalah ujung tetap. Ya. Nah, kalau ujung tetap ya berarti mari kita jawab pernyataan nomor 1 betul. Cepat rambat gelombangnya adalah, nah cepat rambat gelombangnya tetap bisa kita gunakan K sama dengan omega per V. Omeganya yang mana? Omeganya ambil yang ada di sini. Apa itu? Jawabannya B. Ya kan? Ini kan B. Lalu per V ini yang ditanya, dan K-nya kita ambil sama dengan yang ini di sini. Berarti sama dengan apa? Sama dengan A. Maka dari sini kita dapatkan V sama dengan B per A. Jadi ini benar. Jarak simpul terdekat. Nah, untuk jarak simpul terdekat sebenarnya lebih membantu kalau kita gambar. Nah, karena ujung tetap, jadi gambarnya akan begini nih. Nah, gitu. Ya, gambar aja secara ini aja, nggak usah terlalu rapi. Nah, namanya simpul ke simpul terdekat berarti dari sini sampai sini.
dan itu adalah setengah lambda. Gitu ya. Jadi kalau kita tahu lambdanya, ya udah ini terjawab. Nah, bagaimana mencari lambdanya? Kita gunakan lagi K sama dengan 2pi per lambda. Nah, 2pi per lambda. K-nya berapa? Di sini K-nya sama dengan A, ya kan? Ini ya. Ini AX di sini. Di A sama dengan 2pi per lambda. Jadi lambdanya sama dengan berapa? Sama dengan 2pi per A. Betul nggak itu? 2pi. Oh, ini kan baru lambda ya. Yang ditanya kan jarak simpul. Nah, berarti delta X-nya itu adalah setengah dari lambda. Berarti ini sama dengan pi per A. Berarti ini betul. Lalu kecepatan getar maksimum. Nah, kecepatan getar maksimum ini harus diturunkan ya. Nah, turunannya apa? Ini turunannya dy per dt ya. dy per dt turunannya adalah yang diturunkan itu adalah yang ada t-nya karena ini kan per dt. Berarti kosinusnya yang diturunkan. Nah, maka 2a sin AX itu dianggap konstan. Baru turunan dari cos itu adalah sin, berarti sin BT, lalu turunkan lagi BT-nya diturunkan menjadi B. Nah, B-nya biasanya ditaruh di sini. Nah, ini nilai maksimumnya sebenarnya ini. Ya, karena nilai maksimum syaratnya ini sama dengan 1. Berarti salah ya. Maka 1, 2, 3 yang